Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai soal PTS Bahasa Indonesia yang sudah kalian laksanakan pada minggu kemarin. Nah, Ibu harap kalian bisa menyimak dengan baik pembahasan berikut. Untuk soal nomor 1 dan 2, kalian harus membaca teksnya, baru bisa mengerjakan dan menjawab soal nomor 1 dan 2. Mari kita mulai. Untuk soal nomor 1, siapa yang diberitakan dalam teks berita tersebut? Nah, di sini berarti menunjukkan siapa. Setelah kalian baca, berarti siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, siapa yang terlibat dalam teks tersebut, yaitu warga korban tanah longsor. Kemudian yang kedua, kapan peristiwa tersebut terjadi? Kapan di sini adalah waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, dari A, B, C, D ini yang paling dan yang sudah menunjukkan waktu itu adalah D, bulan Maret tahun lalu. Karena waktu itu bisa pukul atau jam, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun, bisa tanggal. Selanjutnya soal nomor 3, 4 masih sama, kalian harus memahami teksnya supaya kalian bisa menjawab soal nomor 3 dan 4. Soal nomor 3, teks berita tersebut dimulai dengan unsur berita. Jadi kalian harus menentukan pernyataan di teks tersebut itu diawali dengan apa. Apakah, siapa, apa, kapan, bagaimana. Nah, di sini coba dibaca. Kalimat pertama, Indonesia berada dalam status darurat narkoba. Ini merupakan jawaban dari apa? Apa yang terjadi? Peristiwa apa yang ada dalam teks tersebut? Kemudian nomor 4, pernyataan yang sesuai untuk teks berita di atas adalah, jadi pernyataan yang sama atau yang sesuai dengan teks tersebut itu adalah C, mayoritas pengguna narkoba di Indonesia adalah remaja. Kalian lihat di paragraf terakhir pada teks, terlebih mayoritas pengguna narkoba di Indonesia adalah remaja. Selanjutnya soal nomor 5 dan 6, simpulan teks tersebut adalah, nah berdasarkan teks tersebut simpulannya yaitu D, ketidakseimbangan persediaan dan kebutuhan lahan menyebabkan ketimpangan sosial masyarakat di wilayah perkotaan. Kemudian nomor 6, cuplikan berita di atas termasuk ke dalam bagian apa? Nah, cuplikan teks tersebut itu termasuk ke dalam bagian peristiwa karena menceritakan kejadian atau peristiwanya. Selanjutnya untuk soal nomor 7, pernyataan yang sesuai dengan teks berita tersebut adalah C, pemerintah Cina berusaha menanamkan sikap anti korupsi sejak di bangku sekolah sebagai salah satu usaha untuk memberantas korupsi. Jadi kalian harus mencari mana pernyataan yang sesuai dengan teks yang sudah ada. Selanjutnya nomor 8, perbedaan penyajian teks kedua kutipan teks berita tersebut adalah, jadi di sini kalian disuruh mencari perbedaan dari teks berita 1 dan teks berita 2. Perbedaannya yaitu B, diawali dengan unsur berita kapan. Jadi teks berita 1 ini diawali dengan unsur berita kapan. Karena di situ kalimat awalnya hingga Minggu 17/7 itu menunjukkan waktu, yaitu pada hari Minggu. Kemudian pada teks berita 2 ini diawali dengan unsur berita apa, yaitu menjawab pertanyaan apa yang terjadi atau peristiwa apa yang sedang terjadi, yaitu longsor di area penambangan Gunung Tugulasi. Kemudian soal nomor 9, dalam penyajian berita berbentuk piramida terbalik, maka urutan struktur berita di samping adalah, yaitu C, 1 led, 2 tubuh berita, 3 ekor berita. Selanjutnya nomor 10, kutipan teks berita tersebut dalam struktur teks berita merupakan bagian A.
judul berita, B kepala berita, C tubuh berita, D ekor berita. Nah, bagian dari ini yaitu termasuk ke dalam kepala berita karena pengenalan ataupun awal permulaan. Kemudian nomor 11, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung atau yang menyatakan verba pewarta dalam teks tersebut ditunjukkan pada nomor 4. Silakan kalian baca. Di situ jelas sekali itu termasuk penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Selanjutnya, berdasarkan informasi di tabel tersebut, pernyataan ihwal persamaan iklan, slogan, dan poster yang sempurna dan sesuai yaitu B. Iklan, slogan, dan poster sama-sama memakai kata-kata untuk memberikan pesan. Jadi dalam iklan, slogan, dan poster itu sama menggunakan kata-kata untuk memberikan pesan. Kemudian nomor 13, satu tunas untuk masa depan bumi kita. Makna slogan tersebut adalah, jadi di sini kalian disuruh untuk mencari makna atau arti dari slogan. Isinya yaitu C. Satu pohon yang kita tanam sangat bermanfaat bagi masa depan bumi dan manusia. Kemudian selanjutnya ini terlihat jelas sekali bahwa di sini termasuk iklan. Nah, berdasarkan iklan yang kalian lihat, simpulan yang sanggup kita ambil yaitu simpulan yang dapat kita ambil yaitu C. Iklan tersebut termasuk ke dalam kategori iklan atau poster transformasional yang bertujuan untuk memberikan pesan dan mengubah gaya hidup masyarakat ihwal perlunya menghemat air. Respon yang diperlukan yakni tindakan masyarakat untuk melaksanakan penghematan terhadap air saat sedang mencuci pakaian. Kemudian nomor 15. Iklan di atas termasuk iklan apa? Nah, ini adalah iklan D. Permintaan, yaitu dicari seorang asisten apoteker. Kemudian nomor 16. Maksud kalimat 2 iklan tersebut adalah kalimat 2 itu adalah bagian samping bebas uang pangkal. Nah, maksud dari kalimat itu adalah A. Pemerintah yang mengganti uang pangkal melalui BOTPN. Selanjutnya nomor 17. Slogan yang sempurna untuk aktivitas tersebut adalah hidup sehat dengan menjaga lingkungan. Yang sesuai itu adalah B, sesuai dengan ilustrasi pada nomor 17. Kemudian nomor 18. Kalimat poster tersebut dapat diperbaiki dengan kalimat D. Kenikmatan dan kenyamanan dapat Anda raih jika tinggal di perumahan Pondok Asri Indah, hunian berwawasan lingkungan di Kota Malang. Kemudian nomor 19. Slogan yang sempurna untuk aktivitas tersebut adalah B. Lingkungan bersih, nyaman di hati. Karena di sini sudah mewakili mengenai cara meningkatkan disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Nomor 12. Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya di kalangan para dewasa melalui pameran musik dan tari daerah. Slogan yang sempurna yaitu A. Budayaku, budayamu, budaya kita semua. Nomor 21. Bahasa teks iklan selalu menggugah pembaca atau pendengarnya. Jadi bahasa teks iklan bersifat persuasif, mempengaruhi. Jadi arti persuasif itu mempengaruhi, menghimbau, mengajak. Nomor 22. Slogan yang cocok untuk pelajar adalah C. Belajar hari ini untuk hidup 1000 tahun di masa depan. Kemudian nomor 23. Kalimat iklan baris yang paling efektif dan sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Dijual rumah Bukit Barunga Antang, harga 1,5 M, 4 KT, 2 KM, lantai 2H, hubungi 5772345. Jadi kalimat yang paling efektif dari pilihan A, B, C, D itu adalah A. Kemudian nomor 24. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat iklan tersebut adalah dengan menghemat energi, hidup menjadi lebih baik. Mulailah dari diri sendiri dengan menggunakan listrik seperlunya. Jadi kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat pada nomor 24 ini adalah C, seperlunya. Kemudian nomor 25. Maksud dari iklan tersebut adalah, jadi maksud dari iklan
yang tertera pada nomor 24, yaitu B. Manusia dihimbau untuk menghemat energi dengan menggunakan listrik seperlunya sehingga dapat menghemat biaya pemakaian. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan PTS Bahasa Indonesia. Ibu harap kalian dapat belajar lagi dan dapat mengetahui kesalahannya sehingga nanti untuk kedepannya kalian bisa mengerjakan dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.